Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ransya Putra. Saya dari Ilmu Komputer USU, program studi satunya, dan saya dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 19 14 01 07. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan ya tentang model based agent dan Dijkstra algoritma gitu. Jadi fungsi saya menjelaskan ini adalah untuk memenuhi untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah kecerdasan buatan ya. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Saya akan menjelaskan tentang model based agent gitu. Seperti yang sudah saya buat di sini. Jadi teman-teman bisa melihat dari gambar ini semua ya. Sensor akan melihat lingkungan nih, oke? Ini punya environment atau lingkungan ya. Ini akan dilihat oleh sensornya nih, bagaimana kira-kira lingkungannya gitu. Nah selanjutnya agentnya nih akan memeriksa keadaan saat ini nih setelah dari sensor itu. Dia akan melihat state nih, what is the world like now, what the world is like now ya, sorry. Terus dia akan melihat how the world evolve, bagaimana dunia berkembang gitu. Dan jadi dia tuh kayak ngelihat perbandingan gitu, sekarang kayak gimana, yang lalu gimana gitu. Nah fungsinya itu pada model based agent ini, hal tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan karena di model based agent ini termasuk ini ya, dia menjadikan sebuah kejadian masa lalu sebagai evaluasi dia gitu agar menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi semua keputusan yang telah dibuat akan dibuat sebagai evaluasi oleh agent yang tadi saya bilang ya. Oke, kita pakai tanda 130 ya. 30. Nah, sebentar biar lebih enak lihat. 130. Nah, jadi setelah dia melihat semua ini ya evaluasinya, dia akan mengambil keputusan nih. Jadi hasil evaluasinya akan dijadikan condition action rule gitu. Di evaluasi dia akan ngelihat pertimbangannya kalau misalkan dia ngelakuin ini bakal apa gitu. Nah, jadi pada kali ini saya juga menjelaskan contohnya apa nih. Nah, jadi contohnya itu adalah mobil otomatis ya. Jadi di teknologi sekarang udah ada mobil otomatis gitu. Jadi seperti yang kita sadarin ya, kalau kita lihat di sini nih, dia punya dua tugas inti lah gitu. Yang pertama, aksi agent akan mempengaruhi environment gitu. Nah, jadi pada contoh yang saya sebutkan tadi adalah tentang mobil otomatis kan. Jadi ketika kita memutar setir ke searah jarum jam, maka arah ban tersebut akan otomatis nih ke kanan gitu. Jadi dia akan uh, melakukan sesuatu sesuai dengan inputannya gitu. Nah selanjutnya yang kedua, agent tahu keputusan terbaik berdasarkan evaluasi sebelumnya. Gini. Pada contohnya itu ketika mobil otomatis ini ingin melewati mobil di depannya, dia nggak langsung ngelewatin aja, tapi dia akan ngebuat beberapa jarak biar mobil itu nggak kenapa-napa gitu. Jadi jarak ini dilakukan berdasarkan keputusan dia dan pertimbangan juga gitu. Jadi dipertimbangkan kalau misalkan dia ngapain begini, dia bakalan ngebuat environment seperti ini gitu. Maka dari itu dia bakal ngelakuin keputusan terbaik gitu. Ini contoh dari model based agent ya. Nah selanjutnya saya juga akan menjelaskan Dijkstra algoritma gitu. Jadi di sini adalah perbandingan dari kota-kota di Sumatera Utara. Cuman pada kali ini saya akan membuat kurang lebih sebagai ini ya, gambarnya aja kira-kira kalau kita buat nih, kita mau dari Serdang ke Medan gimana gitu. Jadi kita punya 12 kabupaten ya, ada dari Serdang, Batubara, Karo, Dairi, Labuan Batu, Langkat, Nias Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, dan Medan gitu. Jadi pada kali ini kita asumsikan semua tempat ini sebagai node gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada Dijkstra algoritma ini kita ngelihat kira-kira kalau dari Serdang ke Medan rute tercepatnya kemana gitu. Oke, mari kita bahas. Jadi di sini ada setiap edge-nya memiliki angka nih. Ini kita asumsikan sebagai jarak aja nih. Ini 4 km, ini 2 km, 3 km ya. Karena kalau kita mau buat sebagai jarak aslinya bakal terkesan lebih jauh gitu. Cuman ini kita asumsikan aja gimana. Oke, seperti yang teman-teman udah tahu juga nih, kalau misalkan di semua node ini memiliki arti sebagai tempat-tempatnya gitu. Nah, di edge-edge ini ada jarak. Dan lagi pada Dijkstra algoritma ini untuk node yang dipakai adalah node awal nih. Node awalnya adalah A. Kalau di sini kita pakai Deli Serdang nih karena kita ingin arahnya dari Serdang ke L. L itu adalah Medan. Oke, kita pakai Medan. Nah, kira-kira dari Serdang ke Medan, kira-kira rute tercepatnya mana sih? Apakah ini
apakah ini telah, ya kan? Nah, kita cek nih. Jadi untuk node yang kita gunakan akan kita beri warna merah gitu, sebagaimana node itu telah dikunjungin, artinya nggak bisa dikunjungin lagi. Terus selanjutnya untuk node awal kita beri nilai 0. Nah, untuk node-node yang lain kita beri nilai infinity karena kita belum tahu nih. Tuh. Selanjutnya kita lihat nih. A ini atau di sini kita ada foto ya. Deli Serdang ini kira-kira berrelasi sama yang mana sih? Deli Serdang ternyata berrelasi sama batu bara, berrelasi sama Karo ya, terus sama Labuan Batu, terus sama Dairi, Kabupaten Dairi ya. Nah, ini adalah relasinya gitu. Kenapa saya tulis di sini 1, 4, 2 gitu? Karena ini ditulis sesuai dengan edge-nya atau jaraknya ya. Jadi jarak di antara Deli Serdang ke batu bara adalah 4 km ya. Ini sebagai asumsi aja ya. Nah, terus sama juga ke yang lain nih. Jadi saya buat B jarak 4 km dari Deli Serdang. B ini adalah batu bara gitu. Nah, sebagaimana yang kita tahu kalau di Xra algoritma itu kita melihat edge terkecilnya gitu, nilai terkecil. Jadi kita lihat nih, nilai terkecil adalah C. Oke, kalau gitu kita pindah ke C. Turun ya. Kita turun ke C. Oke, kita gunakan C sekarang nih. Sekarang C, kita lihat C di sini. Ternyata C ini atau Karo berrelasi dengan I. I adalah Serdang Bedagai ya, Serdang Bedagai. Jadi nilai C dari jadi jarak C ke I adalah berapa sih? Memang cuma 2 km, cuman kita akan melihat gini. Kita mau dari A ke L atau dari Deli Serdang ke Medan, otomatis kita menggunakan node awal gitu. Jadi node awalnya adalah A, yang dimana jarak A atau Deli Serdang ke Karo adalah 1 km ditambah jarak Karo ke Serdang Bedagai. Ini jaraknya adalah 2 km. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, jadi kita ambil nih I3, C. Karena dari jarak C gitu. Selanjutnya kita lihat lagi nih. Kira-kira mana sih paling kecil gitu. Tapi sebelum itu kita buat tanda merah dulu nih pada C. Karena C ditandai sebagai node yang telah dikunjungin gitu. Selanjutnya kita lihat lagi nih. Nah, di sini kita menggunakan D nih. D itu kenapa pakai D? Karena D itu adalah nilai paling kecil. Itu. D kira-kira berrelasi sama siapa nih? D itu Dairi, berrelasi dengan Langkat dan Serdang Bedagai. Oke, kita lihat ya. Jarak antara D dengan F adalah berapa? 7. Karena A ke D sama dengan 2, D ke F sama dengan 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sorry ya, ada gangguan. Selanjutnya, kita lihat nih, jarak A ke D sama dengan 2, D ke I sama dengan 5. Nah, peraturannya gini. Kalau kita memiliki jarak yang lebih kecil, kita akan mengubah jarak kita nih. Karena kita ingin mencari shortest path gitu, atau jarak terkecil gitu. Jadi kita nggak bakal merubah nilai I-nya, tetap 3 karena 5 lebih besar daripada 3. Kita gunakan 3 gitu. Selanjutnya, kita lihat nih ya. Turun lagi. Nah, nilai yang digunakan di sini adalah E. Kenapa E? Oke, nilai ini belum kita buat ya. Sorry, kita buat dulu ya, biar kita nggak pusing. Oke, kita ada kelupaan tadi. Oke, kita bold dulu, kita unbold, sorry. Unbold. Ini juga ketinggalan ya kan? Oke. Ini juga ketinggalan nih. Kita bold lagi. Oke, selanjutnya nih, kita kan udah tadi sampai ke D ya. Nah, kira-kira yang mana sih yang paling kecil? Kita punya 2 nilai nih. Ada yang E, ada yang I. Cuma kita fokus ke yang E dulu nih. Kita ambil nilai E-nya. Oke, E. Sekarang E. E adalah mana? Labuan Batu. Jadi, E berrelasi dengan I. Nilai E ke I adalah 1. Tapi dari A ke I melalui E adalah 4. Jadi kita tetap nggak ngerubah nilai dari I kita ini. Tuh. Selanjutnya, kita lanjut ke I ya. Betul, I. Nah, karena I yang paling kecil, kita lihat nih. I, lihat ya. I berrelasi dengan J dan H gitu. Jadi, nilai J adalah 6. Oke. Nilai H adalah 4. Karena nilai I-nya ada ini kan. Nilai I 3 kan. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4. Gitu. Selanjutnya, kita lihat lagi nih. Yang mana yang paling kecil gitu. H. Wah, ternyata H ya. Kita lihat nilai H. Wah, ternyata B dulu nih. Ternyata nggak cuman
H aja, ternyata B juga punya nilai 4 nih, ya kan? Kalau gitu kita lihat nih nilainya ya. Wah, ini belum ya. Ini langsung. Oke, B. Oke, kita punya nilai B nih. B-nya 4, kita gunakan sebagai not kita sekarang gitu. Dimana B adalah butuh bara. B berrelasi dengan G. G nilainya berarti 6 karena 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita lihat nih yang paling kecil yang mana. Oke, ini yang merah ini udah kita kunjungin ya. Sekarang kita lihat yang paling kecil adalah H ya. Karena H, cek H. Oke, kita lanjut. Nah, kita menggunakan H di sini. Nilai H adalah 4 karena yang paling kecil. Sementara H berrelasi dengan L. Berarti nilai L adalah 6. 6H. Oke? Karena L ini dari H kan, makanya 6H. Jadi nilai H-nya 4 tambah 2 sama dengan 6. Kita lanjut. Kira-kira mana sih di sini yang paling kecil gitu? Kalau kita lihat di sini, mana sih yang paling kecil? Kita lihat ya, ternyata G ya. Kita menggunakan G dulu gitu. Kita bisa juga gunain J, bisa gunain L juga, cuma kita fokus ke G dulu. Oke, kira-kira nilai G ini berrelasi dengan yang mana nih? Nah, nilai G berrelasi dengan K dan J. G ke K, nilai G adalah 6, ke K adalah 9. Kenapa? Karena 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke, 9. Selanjutnya kita lihat lagi nih. G ke J. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Mana J-nya ya? Oke. Karena 8 lebih besar dibanding nilai yang sekarang, kita nggak ngerubah gitu. Oke, selanjutnya oke, di sini kita punya nilai 7, 9 dan 6 gitu. Oke, kita dulu nilai 7 kita, kita dulu nilai 6 kita. Karena 6 ini adalah tidak memiliki relasi ke siapapun ya. Maka dari itu ya udah, kita nggak usah mikirkan lagi nih. Jadi ya anggap kalau L ini telah selesai. Coba aja node yang telah dikunjungin. Kita buat di sini bold. Nah, lihat lagi nih. Nilai F 7 ya, 7. Nah, 7 ini berrelasi dengan I. 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, sementara nilai I kita telah dikunjungin. Jadi kita nggak bisa pakai lagi. Kita ubah aja sini sebagai node yang telah dikunjungin karena memang node itu adalah node ini ya, node yang tidak memiliki relasi lagi ke yang lain karena telah dikunjungi nodenya gitu. Selanjutnya adalah K. K berrelasi dengan L. 9 tambah 2 sama dengan 11. Sementara L yang kita tahu telah dikunjungin tadi. Jadi udah kita anggap maka ini telah selesai. Terus kira-kira gimana sih caranya kita nentuin kalau ini adalah suatu SPED? Oke. Jadi tujuan kita gimana? Tujuan kita ini kita copy dulu aja lah ya, kita taruh bawah. Nggak usah lah, di sini aja. Jadi tujuan kita adalah A ke L. A ke L kan? L. Oke. Nah, kita lihat nih, kira-kira A ke L relasinya kemana gitu. Nah, kita lihat dari L-nya nih, kira-kira dari L, dia itu memiliki relasi kemana aja? Kita buat ini dulu ya. Dulu. Oke, ini aja. Kita buat L. L itu kemana? L itu ke H. Jadi kita buat HL. Lanjutnya H. H itu ke I, ya kan? H ke I. Jadi IH. Lanjutnya kita buat lagi. I itu kemana? I itu ke C. Jadi CI. Selanjutnya C itu kemana? C itu ke A. Ini. AC. Jadi kalau kita lihat dari sini, kira-kira mana sih yang paling cepat gitu? Oke, ini A, Medan. Sorry, kita buat sini aja ya. Karena ini selesai, kita cut aja, kita ubah ke atas biar gampang lah. Oke. Jadi kita lihat nih ya, kira-kira rute termana yang kita pilih nih. Kalau seandainya kita bisa milih rute tercepat gitu ke Medan gitu. Ternyata untuk ke Medan dengan rute tercepat kita harus melalui Deli Serdang ke Karo. Dari Karo kita harus melalui Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai kita harus melalui Samosir. Oke. Deli Serdang di sini Deli Serdang ya. Kita ke Karo, kita ke Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai kita ke Samosir. Dari Samosir kita ke Medan. Jadi rute tercepatnya adalah ACIHL atau Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Samosir, lalu sampai ke lokasi kita Medan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat pagi, selamat malam.